Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati konstitusi yang kami banggakan, serta rekan berpikir sebangsa dan setanah air. Izinkanlah kami dari tim debat B2 selaku tim kontra untuk mempresentasikan mosi perdebatan kali ini, yaitu penegakan hukum melalui patroli siber media sosial. Dengan saya, Pauline Paulina selaku pembicara pertama, bersama rekan saya, Ayu Kusuma Pertiwi sebagai pembicara kedua, dan Safa Salisa Azaro sebagai pembicara ketiga. Dan pada kesempatan kali ini, kami menempatkan posisi pada tim kontra. Dan oleh karena itu, kami dengan tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Oleh karena itu, penting kemudian dari cyber untuk segera membuat virtual police, sehingga begitu ada kalimat-kalimat yang kurang pas, yang kemudian melanggar Undang-Undang ITE, maka virtual police yang kemudian menegur dan kemudian menjelaskan bahwa Anda memiliki potensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto menilai, virtual police yang diterapkan pihak kepolisian menghidupkan konsep pengawasan yang dikenal sebagai digital panopticon. Yang dimaksud adalah sebuah metode dalam ruang digital untuk mengawasi seluruh perilaku masyarakat sehari-hari dan berpotensi menimbulkan ketakutan baru karena polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat masyarakat. Tak hanya itu, penerapan virtual police juga dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi PBB 2018 soal pengawasan konten internet yang berasaskan pendekatan hak asasi manusia. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi di suatu negara. Dewan juri yang terhormat, latar belakang dari mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pada 19 Februari 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran nomor 2/2 garing angka 2 Romawi garing 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan juga produktif. Surat edaran tersebut sebagai respon terhadap perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dari 2017 sampai 2020 terdapat 31 kasus atau 68 orang permohonan perlindungan atas jeratan UU ITE, sehingga pasal karet dalam UU ITE kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Selanjutnya, pada 25 Februari 2021, Barreskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran UU ITE dalam dunia siber di Indonesia. Tujuan dibentuknya polisi virtual adalah menindaklanjuti SE dan memberikan edukasi kepada publik agar tidak menyebarkan konten yang diduga melanggar hukum. Dewan juri yang terhormat, patroli siber dilakukan oleh polisi virtual dalam Satuan Kerja Direktorat Tindak Pidana Siber yang berada di bawah Barreskrim Polri yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Kemudian, di dalam prosesnya, anggota yang menjadi polisi virtual akan memantau aktivitas yang ada di media sosial dan melaporkan ke atasan apabila menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU ITE. Jika terdapat potensi tindak pidana, maka unggahan akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber. Setelahnya, unggahan akan diserahkan oleh petugas dan akan dimintakan pendapat ke para ahli, yaitu ahli pidana, bahasa, dan juga ITE. Jika dinilai telah melanggar hukum, maka pengunggah dipaksa untuk menghapuskan unggahannya tersebut. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat cara kerja patroli siber, terlihat jelas bahwa patroli siber melakukan pemantauan massal terhadap seluruh rakyat. Dengan kata lain bahwa polisi proaktif dalam mencarikan kesalahan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Selain itu, polisi juga telah mendahului pengadilan dalam menentukan konten yang salah dan juga yang benar. Sehingga, dalam hal ini pun Kontras menilai operasi siber yang dilakukan virtual police ini eksesif dan berimplikasi pada menyusutnya ruang kebebasan sipil. Sebab standar dan mekanisme penindakan tidak diatur secara jelas Dewan Juri yang terhormat. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim debat B2 dengan tegas tidak setuju terhadap penegakan hukum melalui patroli siber media sosial di Indonesia karena dilandaskan oleh 3 hal. Pertama, dasar hukum tidak tepat. Kedua, melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Ketiga, mengakibatkan abuse of power oleh polisi virtual. Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, tapi kekuasaan yang mutlak pasti akan korup.
Dewan Juri yang terhormat, saya Ayu Kusma Pertiwi, selaku pembicara kedua tim kontra, akan melanjutkan argumentasi kami dari perspektif yuridis, sosiologis, dan teoritis. Dewan Juri yang terhormat, kami kembali menegaskan standing position kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni mengenai penegakan hukum melalui patroli siber media sosial di Indonesia. Dasar hukum penindakan melalui patroli siber tidak tepat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, SE bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan atau reheling, tapi merupakan instrumen kebijakan atau belis rehel. Materi muatan dalam SE berisikan perintah atasan kepada bawahan yang hanya mengikat secara internal lembaga saja. Namun Dewan Juri yang terhormat, jika melihat cara kerja penegakan hukum patroli siber yang mengawasi seluruh masyarakat dapat menentukan konten yang boleh dan tidak, serta dapat memaksa seseorang untuk menghapus unggahannya, maka sebenarnya patroli siber telah menahan hak masyarakat untuk berekspresi dan melampaui jangkauannya ke eksternal lembaga kepolisian. Maka dasar hukum penerapan hukum patroli siber media sosial ini tidak tepat karena telah melanggar materi muatan surat edaran. Dewan Juri yang terhormat, patroli siber melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat individu sebagai hak dan kebebasan dasar yang dijamin dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Komentar Umum Nomor 34 Paragraf 9 menyatakan bahwa segala jenis pelecehan, intimidasi, atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, persidangan, atau pemenjaraan atas pendapat atau opini yang dimilikinya, merupakan pelanggaran terhadap pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik terkait kebebasan berekspresi. Dewan Juri yang terhormat, dalam penerapan HAM memang dapat dilakukan pembatasan, tapi ketentuan-ketentuan pembatasan HAM prinsip Sirakusa menegaskan bahwa setiap ketentuan pembatasan hak harus ditafsirkan secara ketat dan jelas, tidak diterapkan secara sewenang-wenang, apalagi bertentangan dengan HAM itu sendiri. Menurut data SafeNet dari 15.000 laporan di tipid siber periode 2017 hingga 2020, sebanyak 32% atau 5.064 laporan patroli siber terkait dengan pencemaran nama baik dan 1.169 laporan lainnya terkait ujaran kebencian. Sebanyak 68% pembuat laporan merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, terdiri dari 42% dari pejabat publik, 22% dari kalangan profesi, dan 4% dari kalangan berada. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, patroli siber mengakibatkan abuse of power oleh polisi virtual. Polisi virtual dalam menjalankan patroli siber dapat secara langsung mengoreksi tindakan masyarakat melalui penilaian internal kepolisian apabila ada konten yang dianggap keliru tanpa melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, patroli siber melanggar rekomendasi PBB tahun 2018 terkait pengawasan konten internet yang berasaskan HAM. Dua rekomendasi PBB menyebutkan bahwa negara harus menahan diri dalam pemantauan atau pemfilteran konten secara proaktif dan tidak mendahului pengadilan dalam menentukan konten yang salah dan yang benar. Penegakan hukum patroli siber ini, Dewan Juri yang terhormat, telah melanggar konstitusi dan undang-undang. Menurut KUHAP pada penjelasan umum, dianut asas perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang salah satu poinnya adalah setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas yang tertuang dalam pasal-pasal KUHAP antara lain pasal 51, 54, dan 182 merupakan due process of law berupa proses hukum yang adil yang juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial, meski menggunakan norma pasal dalam Undang-Undang ITE, tapi prinsipnya tetap merujuk pada KUHP pasal 310 dan 312. Kasus penghinaan mewajibkan adanya kesempatan pada pelaku untuk membuktikan perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Namun Dewan Juri yang terhormat, mekanisme penegakan hukum patroli siber tidak memberi kesempatan bagi pelaku pengunggah konten untuk membuktikan dan membela dirinya, melainkan langsung dipaksa untuk menghapus unggahannya. Dengan demikian, penegakan hukum melalui patroli siber melanggar konstitusi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas due process of law serta melanggar KUHP dan KUHAP. Demikian Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Safa Salisa selaku pembicara ketiga tim kontra akan menyampaikan argumentasi mengenai perbandingan negara dan solusi.
Sekali lagi saya menekankan bahwa tim kami tetap pada argumentasi kami kontra terhadap mosi perdebatan kita penegakan hukum patroli siber media sosial di Indonesia. Indudate legis culpatio omnia posset. Hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas. Dewan Juri yang terhormat, dibentuknya penegakan hukum patroli siber untuk merespon overkriminalisasi pasal Undang-Undang ITE adalah kekeliruan. Alih-alih menghapuskan penyebabnya, justru patroli siber semakin mempertajam pelanggaran hak asasi dan mengakibatkan abuse of power oleh kepolisian. Tentu saja kita harus mencegah potensi buruk tersebut. Dewan Juri yang terhormat, penerapan patroli siber Indonesia saat ini sebenarnya sudah diterapkan di Cina dengan menggunakan sensor halus, bekerja dengan meninjau semua konten yang diunggah warga di berbagai media sosial, dan menghapus konten yang mengandung kata yang tak direstui pemerintah Cina, termasuk yang sesungguhnya biasa-biasa saja. Penerapan patroli siber di Cina pada ujungnya sangat represif dan berlebihan. Tapi sama dengan di Cina, patroli siber di Indonesia digunakan untuk membuka kritik rakyat terhadap pemerintah. Merujuk data Kepolisian RI, terdapat sekitar 682 kasus soal pencemaran nama baik sepanjang tahun 2019. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kasus pencemaran nama baik lebih banyak dilatar belakangi motif balas dendam serta kecenderungan membungkam kritik politis. Namun, sejak adanya patroli siber, terhitung selama tahun 2020, laporan terhadap kasus yang sama justru meningkat mencapai 1.477 merujuk website resmi patroli siber RI. Maka, alasan dibentuknya patroli siber untuk mengurangi perkara Undang-Undang ITE ini tidak relevan lagi. Atas dasar itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan dua solusi yang lebih relevan. Pertama, melakukan pemantauan secara tertarget dengan mekanisme yang sudah ada dalam penegakan hukum saat ini. Artinya, pembentukan patroli siber media sosial tidak perlu. Hal ini untuk mencegah pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan privasi seseorang. Namun, untuk menjawab tantangan modernisasi dan banyak cybercrime, pemantauan secara tepat atau tertarget dapat dilakukan. Tujuan mula dibentuknya patroli siber berupa pencegahan terjadinya kejahatan sebenarnya telah ada sebagaimana dalam pasal 31-34 Undang-Undang Intelijen tentang penyadapan dan penggalian informasi. Dewan Juri yang terhormat, pemantauan tidak dilakukan terhadap seluruh masyarakat di media sosial, melainkan hanya pada tindakan dan pelaku tertentu yang telah diatur sesuai undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Intelijen, Pasal 75-78 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 12 Undang-Undang KPK pada tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi. Pelaksanaannya telah diatur secara ketat dan kepolisian harus tunduk pada hukum. Dan harus terdapat bukti permulaan yang cukup, serta surat penetapan ketua pengadilan atau izin Dewan Pengawas KPK, sehingga tidak sewenang-wenang. Maka untuk meningkatkan penindakan terhadap kejahatan siber yang tepat sasaran dan tidak melanggar hak asasi, pemantauan secara tertarget adalah pilihan yang tepat. Kedua, penguatan sistem mediasi penal. Dewan Juri yang terhormat, bahwa tujuan penyelesaian mediasi dari patroli siber ini sebenarnya telah ada dalam praktik, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mediasi penal. Dasar hukum yang jelas tentang mediasi penal memang perlu dibuat. Namun merujuk pada praktik selama ini, kepolisian cukup mendasarkan perbuatannya pada pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yang membolehkan polisi melakukan diskresi untuk kepentingan umum. Menurut Barda Nawawi Arif, pakar hukum pidana, mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaruan hukum pidana, restoratif justice, dan menghindari efek negatif pemidanaan. Pada praktiknya, pengacara atau LBH juga sudah berperan dengan memberi pendampingan dan penjelasan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara dengan mediasi. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sangat cocok dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik untuk mengurangi kasus yang masuk ke pengadilan. Mediasi penal berkembang dari Kongres PBB ke-9 pada 1955 tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders dan telah ada dalam the UN Principle 2002 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters. Sebagai bukti, mediasi penal telah diterapkan secara efektif di Amerika Serikat, Austria, Polandia, Denmark, dan Finlandia. Maka seharusnya kepolisian RI hanya perlu meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mediasi penal, bukan penegakan hukum patroli siber media sosial. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap pada argumentasi kami, kontra terhadap penegakan hukum patroli siber media sosial di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, akhirnya sampailah kita di ujung perdebatan kali ini.
Oleh karena itu, izinkanlah saya dari tim debat B2 sebagai tim kontra untuk menyimpulkan argumentasi kami terkait mosi penegakan hukum melalui patroli siber media sosial. Penegakan hukum patroli siber media sosial di Indonesia telah mempertajam pelanggaran hak asasi dan mengakibatkan abuse of power oleh kepolisian. Hal ini karena patroli siber media sosial memasuki ruang privasi dan melanggar hak kebebasan berekspresi masyarakat sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Selain itu, mekanisme penegakan hukum patroli siber melanggar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D tentang Due Process of Law, dan undang-undang lainnya seperti KUHP dan juga KUHP. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dasar hukum pembentukan patroli siber tidak tepat. Maka seharusnya penegakan hukum patroli siber media sosial tidak perlu diimplementasikan. Kepolisian Republik Indonesia hanya perlu melakukan pemantauan secara tertarget dengan mekanisme yang sudah ada dalam penegakan hukum saat ini dan penguatan sistem mediasi penal. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap penegakan hukum melalui patroli siber media sosial di Indonesia. Sekian dan terima kasih.